Sehat-sehat semua ya. Bapak dan Ibu, izin saya ingin memperkenalkan moderator kita hari ini, Ibu Muri Ririanti, yang akan memandu kegiatan Forum Kemisan siang hari ini. Beliau adalah salah satu tim dari Kopi TV Jember. Apa itu Kopi TV? Kopi TV adalah koalisi organisasi profesi khusus untuk TV. Oke, langsung saja akan saya lempar ke Bu Muri. Halo Bu Muri. Halo Mbak Ami, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu Muri ya. Alhamdulillah, saya juga Mbak Ami. Semoga demikian juga dengan yang lain. Oke, silahkan bisa dimulai Bu Muri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa. Masuki bulan Ramadan ini, Mbak Ami. Alhamdulillah ya, kita masih bisa terus mengembangkan ya, menuntut ilmu ini ceritanya ya, menuntut ilmu khususnya terkait dengan update. Ini bulan Maret, bulan khasnya. Kalau kita bicara TBC, ini khasnya ada di bulan Maret nih, karena tanggal 24 Maret ini Hari TB sedunia ya. Dan Alhamdulillah Forum Kemisan pada siang menjelang sore hari ini, kita akan membahas hasil riset yang tentunya kaitannya masih dengan tuberkulosis. Dan juga ada dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Risang Rimbat Maja. Assalamualaikum Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bu Muri, apa kabar? Lama tidak ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih. Juga dengan ada, saya biasa manggil nih Mbak Endah gitu ya. Apakah Mbak Endah sudah hadir ini? Mbak Endah. Belum Bu Muri. Nanti sebentar lagi Belum ya. menyusul. Masih OTW sepertinya. Masya Allah. Ya, baik. Kegiatan hari ini didukung sepenuhnya oleh RSCC Plus ya, dan juga PPPKMI dan Forum Kemisan dan tentu juga dengan UNICEF Indonesia. Dan saya menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang selalu stay tune ini ya di hari Kamis jam 13 jam 1 siang demi menuntut ilmu gitu, khususnya pengembangan terkait dengan komunikasi kesehatan ya. Dan untuk mempersingkat waktu ini, kondisi saat ini di Indonesia, mungkin kita membutuhkan update, ya, update rilis terkait dengan hasil penelitian terkait dengan komunikasi. Jadi sebagai upaya preventif tentunya, preventif promotif untuk pencegahan penularan TB yang ada di Indonesia dan di dunia. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Risang Limbat Maja yang akan menyampaikan hasil riset yang telah ada. Mari Bapak, mungkin bisa saya serahkan langsung nih waktunya kepada Pak Risang. Katuran Bapak. Ya, terima kasih Bu Muri. Apa kabar Jember? Baik Sehat-sehat Bu Muri Bapak, ya. Baik ya. semuanya. Terakhir kita buat EOT-KP di Jember bulan apa itu? Udah agak lama ya. Tahun 2023 lalu Bu Muri ya. Nah, sekarang ini eh, saya mau share bersama teman-teman semua di sini. Ini riset kuantitatif survei UNICEF Nielsen di kuartal keempat, sorry bukan ketiga, keempat 2023. Jadi bulan Desember lalu. Nah, ini mungkin sebagai pengantar saja ya. Nanti riset lebih dalamnya ada yang sifatnya kualitatif sama Mbak Endah ya. Mbak Endah dari forum riset komunikasi. Sebenarnya forum riset komunikasi itu ya temenan sama forum kemisan ini, temenan sama forum pelatih KP ya. Gitu Bu Ami ya. Iya, Pak Risa. Nah, karena ini survei yang sifatnya
rame-rame, maksudnya waktu kami melakukan survei itu pertanyaan-pertanyaannya tidak hanya TBC, tapi banyak yang lainnya. Kalau dari sisi kesehatan yang UNICEF itu mintakan ke Nielsen, Nielsen itu adalah marketing research company yang nomor satu sebenarnya di dunia gitu ya. Tapi dari urusan pelaku pelaku marketing, pelaku pembelian konsumen gitu ya. Nah, di situ ada survei yang sifatnya reguler per kuartal, di mana UNICEF itu berpartisipasi. Nah, sebetulnya TBC itu hanya satu bagian dari survei-nya UNICEF Nielsen gitu, karena ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Jadi sebetulnya dari sisi kedalaman mungkin tidak terlalu dalam gitu ya, tapi ini lebih melihat ke cakupannya. Izin saya share screen ya, Bu Muri ya, sama Bu Ami ya. Bisa ya? Coba kita lihat ya. Belum boleh. Bu Ami, saya belum boleh share screen, jadi mohon sekarang boleh. Berarti tadi Mas Bas, Mas Basranya, Dokter Basra mendengarkan. Mungkin sambil praktek ya. Sudah Oke, terlihat Pak Rizka. sudah terlihat ya. Baik. Mohon maaf ini bukan Q3, bukan kuartal 3, tapi kuartal 4 sebetulnya ya. Jadi Desember. Nah, sebagai gambaran awal saja tentang survei UNICEF Nielsen ini, itu adalah survei yang sifatnya random di 6 kota besar di Indonesia, khusus buat Jakarta itu Jabodetabek, jadi bukan hanya Jakarta saja. Totalnya ada Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jabodetabek. Besaran sampel size-nya itu sekitar 2.000, kurang lebih begini pembagiannya. Dan ini sampelnya itu ditarik random. Jadi semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama, baik laki-laki perempuan maupun kelas menengah atas, bawah, rendah. Jadi kurang lebih itu bisa mendapatkan gambaran kita bersama terkait dengan pengetahuan sikap perilaku populasi yang disurvei ya 6 wilayah ini. Nah, untuk pertanyaan awal yang mungkin saya ingin sampaikan hasilnya kepada teman-teman ini tentang ini pengenalan penyakit dan gejala. Ya, mungkin dasarnya kan di sini ya. Jadi kalau orang tidak tahu TBC ya agak repot juga kita buat edukasi tentang TBC gitu ya. Nah, kalau dari sisi pengenalan itu mayoritas mayoritas itu tahu, hampir 100% lah ya. Yang betul-betul tidak pernah mendengar tentang TBC ya cuma 3% saja ya, nggak terlalu signifikan. Nah, teman-teman mungkin bertanya, ini kan 6 kota besar gitu, bagaimana dengan desa? Kadang orang membuat perbandingan begini, ya kalau di kota besar hampir semua tahu, ya mungkin di wilayah-wilayah yang lebih jauh gitu dari sumber informasi, jangan-jangan agak berkurang begitu ya. Kurang lebih biasanya begitu logikanya. Nah, sekarang tinggal yang tahunya itu atau tahunya itu tentang apa gitu ya. Berharap kan kita orang itu tahunya gejala utama dulu ya. Yang harus tahu tuh gejala utama yang bisa membuat mereka punya punya respon lebih cepat gitu. Nah, kalau dari sisi gejala utama itu yang tahu sejauh ini baru 60%. Jadi 60% yang bisa menyebutkan bahwa kalau TBC itu gejalanya batuk 3 minggu atau lebih gitu ya, batuk lama gitu ya. Sebagian yang lain itu sekitar 30% lebih itu menyebutnya hanya gejala-gejala tambahannya saja. Nafsu makan berkurang, berkeringat di malam hari, demam, cepat lelah, turun berat badan, bahkan batuk berdarah itu berarti lanjutan ya, baru itu saja. Tapi gejala dasarnya, gejala umumnya itu mereka tidak menyebutkan. Nah, untuk yang tidak tahu TBC ternyata bertambah, yang tadinya sekitar 3%, itu ternyata setelah kita tanyakan gejalanya apa, bertambah jadi 5%. Itu artinya yang awalnya itu yang 2,6% ya bilang tahu-tahu aja. Tahu pernah dengar TBC? Oh ya pernah, pernah tahu-tahu. Tapi ketika ditanya apa gejalanya, oh tidak bisa menjawab ya. Jadi kalau kita buat akumulasi yang lebih bersih, itu kurang lebih yang tidak tahu
tentang TBC itu 5%. Ini termasuk tingkat pengenalan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Dan biasanya ini hanya diperoleh pada penyakit-penyakit satu yang sifatnya KLB nasional, misalnya COVID yang kayak kemarin ya, itu kan dapat pemberitaan luar biasa, dibicarakan orang di mana-mana gitu. Tentu saja itu akan mendapatkan pengenalan yang tinggi. Atau mungkin kalau dalam kasus TBC itu adalah penyakit yang lama gitu ya. Kalau lama berlangsung banyak orang yang lebih tahu. Nah, ini agak beda dengan penyakit-penyakit yang bukan KLB nasional, tapi juga belum lama. Jangan-jangan kalau mereka itu cakupan pengenalannya itu jauh lebih rendah ya. Nah, itu satu ya pengenalan, itu penting untuk kita apa namanya, mengedukasi masyarakat. Jadi kalau belum kenal, mengedukasi pun susah gitu. Tapi kalau kenal, alhamdulillah jadi lebih mudah mengedukasinya. Nah, cuma ketika kita bicara tentang perilaku, gimana orang itu bereaksi gitu menanggapi satu penyakit, maka tidak hanya kenal saja yang penting, tapi juga adanya relevansi bahwa penyakit itu ada di sekitar mereka. Makanya muncul pertanyaan berikutnya tentang pengenalan masalah. Jadi, apa namanya, seberapa banyak orang yang Anda kenal sakit TBC? Berapa banyak nih? Ya. Nah, temuannya walaupun Indonesia ranking kedua dari sisi besaran beban TBC, ya, bahkan penderitanya kalau nggak salah ya, nomor 2, tapi ternyata ranking itu tidak dicerminkan, dari pengenalan orang terhadap kasus TBC, ya. Kalau kita tanya, ada nggak sih orang yang Anda kenal itu sakit TBC? Orang yang Anda kenal itu bisa teman, tetangga, bisa saudara, ataupun bisa orang yang dia kenal aja, kenal, tahu gitu ya. Nah, itu yang melaporkan kenal atau tahu ada orang yang dia kenal itu sakit TBC, itu sekitar 1/5 saja, 22%. Nah, apakah ini juga berkorelasi dengan jumlah kasus TBC? Mungkin iya, mungkin tidak ya, tapi intinya adalah, sebetulnya kalau ini adalah penyakit yang masif dan lama lama gitu ya, mestinya pengenalan orang itu lebih tinggi dari sini, dari hanya 20-an persen. Yang kenal 1 orang 10% dari total ya, 2 orang 6%, lebih dari 2 orang itu sekitar 6%. Kalau dibilang, ya ini termasuk rendah ya, ya. Kalau dibandingkan sama COVID jauh ya, COVID kenal orang yang kena COVID, 100% gitu ya. Itu karena KLB ya. Tapi ini mungkin harapannya lebih tinggi daripada ini. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau pengenalan terhadap orang yang kena TBC itu rendah, jangan-jangan itu membuat masalah TBC itu menjadi masalah yang tidak relevan. Oh, ada penyakit TBC itu, tapi nggak ada kok di sekitar saya. Nah, itu jadi mengurangi motivasi orang untuk, berperilaku yang sesuai yang kita harapkan. Sama seperti kemarin itu urusannya polio. Polio berbahaya? Iya berbahaya. Mudah menular? Iya mudah menular. Ada kasusnya di Indonesia? Oh, nggak ada tuh, nggak ada kasusnya. Jadi dianggapnya itu bahaya, mudah menular, tapi karena nggak ada kasusnya di Indonesia, maka topik tentang polio menjadi kurang relevan buat orang, ya. Polio malah lebih kecil. Kalau polio itu cuma 5% orang yang tahu bahwa ada kasus polio di Indonesia. Jadi pemberitaannya memang kurang masif itu. Yang kasus yang di Aceh, terus ada di Jawa Barat, terus di Jawa Tengah ya, atau di Jawa Timur itu ternyata kurang masif sehingga orang tidak tahu bahwa ada kasus polio. Nah, kalau untuk TBC yang sebenarnya udah lama nih ya, udah lama. Ini baru 1/5 saja ya. Nah, sekarang kita ke sini, ke urusan, stigma sebetulnya. Dan itu berasal dari sebuah pemahaman tertentu sebetulnya. Kalau kita tanya apakah, orang yang sakit TBC harus dipisahkan, dijauhkan dari masyarakat, setujukah dengan gagasan ini? Itu ada sepertiga yang setuju, ya memang harus dipisahkan. Penyakit TBC tidak bisa disembuhkan, 80% bilang tidak setuju. Kebanyakan yang sakit TBC adalah orang miskin,
87% bilang tidak setuju. TBC adalah penyakit yang mematikan, lebih dari separuh bilang setuju. Penyakit TBC sebetulnya disebabkan oleh guna-guna santet, hanya 5% yang setuju, tapi 90-an% bilang tidak setuju. Penyakit TBC untuk orang berdosa, terkutuk, 90% bilang tidak setuju. Pasien TBC tidak mungkin bisa bekerja, 30% bilang setuju. Kasur orang meninggal karena TBC harus dibakar agar tidak menularkan bibit penyakit TBC. 48% atau hampir 50% bilang setuju. Nah, data ini sebetulnya menggambarkan beberapa perkembangan, Bapak Ibu ya. Pertama, kelihatannya pemahaman yang sifat-sifatnya rada-rada mistis, mistis tuh dalam pengertian yang itu santet, gitu, itu udah mulai berkurang. Ini agak beda dengan tahun 90-an ya Bapak Ibu ya, di mana stigma itu banyak terkait juga dengan santet, guna-guna. Makanya kalau ada orang muntah darah, wah itu disantet tuh, diguna-guna. Kalau sekarang ini proporsi orang yang masih memegang gagasan itu sangat kecil sekali, cuma 5% ya. Atau berdosa, orang berdosa tuh TBC itu orang yang dosa, yang terkutuk. Itu juga kecil, tidak seperti dulu-dulu gitu, cuma 5% ya. Nah, polanya saat ini yang berkembang itu kelihatannya terkait dengan severity atau keganasan dari penyakit gitu dan kemudahan menularkan atau penularannya. Jadi, kami duga sumber-sumber stigma yang muncul berkembang belakangan ini sumbernya 2 itu, severity sama ketakutan atau perceived susceptibility yang tinggi. Jadi karena mikirnya, "Wah nular," apalagi memang menularnya lewat udara, jadi menakutkan dan kalau kena bisa mematikan. Nah, itu juga menakutkan gitu. Nah, itu yang menjadi sumber orang mengembangkan stigma-stigma lebih lanjut, misalnya harus dipisahkan, harus dibakar kasurnya dan sebagainya, ya. Nah, kita cek sekarang dengan pengetahuan orang. Apakah demikian? Ternyata memang berkorelasi. Kayak misalnya terkait dengan penyebaran. Nah, itu ternyata 73% itu bahkan menyebut langsung, "Oh, itu udara, udara." Selebihnya ada yang menyebut, oh, kok orang batuk, bersin, tertawa, bicara, itu kan sebenarnya terkait sama udara sebetulnya. Cuma lebih ke bentuk perilakunya yang menghasilkan droplet yang mengambang di udara itu. Artinya apa? Artinya orang tentu saja khawatir bahwa TBC itu menulari dirinya. Makanya berkembanglah stigma-stigma itu, kami duga ya. Nah, sekarang secara teoritis ini gimana implikasi, secara programnya dari pendekatan komunikasi. Kan gini ya, stigma itu terbentuk karena pemahaman tentang keganasan penyakit dan kemudahan menyebarnya. Ya, kemudahan menyebar itu salah satu dimensi dari susceptibility juga. Terus, itu yang membuat sebetulnya pasien itu disembunyikan. Jadi stigma seperti itu, stigma yang berkembang, rasanya yang mendorong orang untuk menyembunyikan pasien TB. Dan yang menyembunyikan bukan hanya keluarga atau dirinya sendiri, tapi juga nakes. Makanya kan banyak disebut TBC itu dengan istilah-istilah lain yang mengaburkan atau menyembunyikan. Misalnya apa, flek, paru. Itu kan di grup banyak yang nanya itu teman-teman kader misalnya, "Saya sakit, dibilangnya sakit flek, berobatnya 6 bulan, obatnya ini itu, ini TBC bukan ya?" "Oh iya, TBC," gitu. Tapi mungkin nakesnya ngerasa bahwa ada stigma yang bisa membuat, apa namanya, pengobatan itu terhambat, makanya disebutlah dengan istilah lain. Nah, cuma implikasinya kalau itu disembunyikan, maka modal sosial tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, konsep terlalu tinggi, maksudnya lagi nih, jadi kalau misalnya pasien itu disembunyikan, maka kan sekitarnya tidak tahu. Maka sekitarnya misalnya Pak RT-nya, Pak RW mungkin tidak bisa membantu, tidak dibicarakan pula di balai desa, ya. Jadi tidak ada dukungan yang kuat
dari tokoh masyarakat atau sumber-sumber daya di masyarakat, termasuk lingkungannya, keluarga tetangganya dan sebagainya, gitu. Jadi ada kerugiannya. Jadi upaya untuk menjaga proses pengobatan dengan menyembunyikan, ya mungkin orang jadi, aman gitu ya, tidak diketahui, tidak malu. Tapi ada kerugiannya juga, ya, nggak ada orang, Pak RT-nya, Pak RW-nya nggak bisa ngejaga, nggak bisa ngebantu, karena tidak tahu, ya. Nah, dan juga stigma ini sebetulnya di awal sebelum masuk ke orang itu periksa mengobati dirinya dan sebagainya, itu juga bisa menghasilkan perilaku-perilaku lain yang kurang menguntungkan sebetulnya, yang akarnya dari stigma ini ya. Misalnya penolakan pemeriksaan, "Apa-apa kok, saya nggak sakit, ngapain saya periksa?" Ya bukan ya mungkin betul dia tidak merasa sakit, tapi dia jelas tidak mau kena penyakit yang namanya TBC gitu, karena akan memalukan dia, akan membuat dia terkucil dan sebagainya. Ya atau bahkan setelah diperiksa pun, kan banyak ya dengar cerita-cerita teman-teman itu, eee, diperiksa ditunjukkan bahwa ini hasilnya positif Pak, tetap nggak mau, "Wah enggak itu hasilnya salah," bahkan tidak mau ditemui setelah itu ya. Itu penyangkalan-penyangkalan hasil pemeriksaan juga, banyak terkait dengan stigma. Atau pengobatan tidak tuntas, bisa jadi itu dengan stigma. Karena merasa lama dikucilkan, karena merasa, "Wah saya harus kerja, saya harus di ini dan sebagainya. Kalau saya tetap punya cap TBC ya nanti nggak bisa berkegiatan," misalnya. Jangan ya itu berhubungan dengan pengobatan tidak tuntas. Nah, kalau bicara tentang implikasi program MASIK gimana kira-kira rekomendasinya? Nah, pemahaman sementara ini Bapak Ibu ya, beberapa pernah saya tuliskannya dalam, artikel, di-share di grup juga, tapi intinya begini, kalau stigma itu terbentuk dari keganasan penyakit atau persepsi tentang keganasan penyakit dan kemudahan menyebar, jangan-jangan itu akibat dari pemahaman orang yang belum lengkap. Belum lengkapnya apa? Pertama, bahwa kalau penularan itu kan ada periodenya ya. Jadi misalnya kalau TB reguler, itu kan tidak 6 bulan dia menularkan terus-menerus, tapi ada masa di mana secara virologi gitu ya, itu akan melemah gitu, virusnya bakterinya sudah bakteri ya berarti ya, bukan virus ya. Bakterinya itu sudah tidak kuat menularkan lagi, sehingga, orang mungkin aman gitu untuk berinteraksi. Nah itu kan sebenarnya apa itu, sekitar waktu sebulan, 2 bulan ya, orang akan aman, tidak menularkan lagi. Atau kalau yang RO misalnya mungkin waktunya agak lebih lama lagi. Tapi maksudnya adalah ada batasnya, ada periodenya, tidak sepenuhnya. Sehingga tidak juga harus ditakuti itu dalam waktu yang panjang begitu ya. Atau informasi bahwa ada cara-cara mencegah tertular sebetulnya. Ya misalnya ngobrolnya di luar, sinar matahari, jendela kebuka dan sebagainya ya, pakai masker tentu saja. Atau klaim yang lebih lebih kencang, lebih kuat bahwa jangan-jangan kita semua ada bibit TBC sebetulnya, iya kan? Jangan-jangan kita juga sudah ada, ini cuma masalah keluar atau nggak jadi penyakit aja, gitu. Jadi nggak perlu ada stigma, kita juga ada. Kalau kita drop misalnya imunitas rendah, makan nggak benar, tidur nggak benar juga, ngerokok pula gitu, jangan-jangan itu akan muncul ya. Jadi ganas dan mudahnya TBC menular tuh memang nggak usah dikurangi. Maksudnya gini, nggak usah dikurangi karena itu bisa memotivasi orang untuk memperhatikan penyakit itu. Cuma jangan bablas ganasnya, bablas mudah menularnya. Harus ada batasan-batasan yang membuat orang itu lebih melihatnya sebagai sesuatu yang, "Oh, nggak segitu banget kok," gitu loh. "Oh, ada masanya. Oh, justru saya harus bantu agar dia tuh minum obat secara tuntas." Misalnya kayak gitu ya. Yang kedua, yang tadi ya, aspek universalitas dari TBC gitu. Semua bisa kena kok, jangan-jangan kita semua sudah kena juga gitu ya. Terus edukasinya bernuansa positif atau gembira. Jadi jangan dibuat takut-takut, edukasinya gembira, ketawa, senyum. Belajarnya di masyarakat tuh jangan hanya mengandalkan ketakutan, tapi, harus diproses dengan cara yang riang gembira lah. Yang penting mereka paham gitu, mengerti, dan kalau ada kasus mereka bisa bantu atau kalau pada dirinya sendiri mereka bisa beraksi sesuai yang kita anjurkan. Terus yang, terakhir ini terkait dengan apa, data yang awal yang kita sampaikan, jangan-jangan pengenalan lingkungan tuh harus ditingkatkan bahwa ternyata ada juga itu teman, tetangga, saudara
itu yang terkena TBC dan sembuh loh, gitu. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan. Sama kayak Covid kemarin Bapak Ibu ya. Kalau kasusnya jauh, itu ketakutannya berlebihan dan stigmanya menjadi-jadi gitu. Wah banyak, jauh kita nggak kenal. Wah orang kota semua kena, udah stigma terhadap orang kota. Di awal-awal misalnya nakes, semuanya kasus nakes gitu. Oh nakes diusir-usirin kan dulu ya. Nggak boleh kos di sini, nggak boleh kos di sana. Tidurnya pada di rumah sakit atau di puskesmas. Gara-gara stigma itu, stigma yang spesifik pada kelompok masyarakat tertentu. Nah kalau itu dilebarkan, jangan-jangan ada kesentuh juga, oh teman saya gitu, oh sesama guru, oh sesama nakes, oh ternyata sesama Pak RT gitu, siapapun bisa kena, ya cukup umum gitu, maka jangan-jangan stigmanya berkurang. Kayak Covid kemarin, kalau pas nakes sendiri kan stigmanya kuat gitu, ternyata teman saya kena, oh ternyata bapak saya kena, oh ternyata jadi stigmanya makin lama makin berkurang. Kan setelah itu nggak ada tuh orang yang diusirin lagi kan, dari rumah kos atau kontrakan gitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai bukan pengantar ya, bagian awal dulu, yang setelah ini mungkin Mbak Endah ya akan lanjutkan dengan data-data kualitatifnya. Moga-moga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Muri, silakan. Baik, terima kasih Pak Risa. Wah, luar biasa sekali ya. Dari 2063 Pak Risanya, ternyata 97% sudah mengetahui sebenarnya mengenai TBC. Tahu gitu ya, sudah pernah mendengar, tapi banyak yang belum mengerti gejala utamanya seperti apa. Kemudian bahkan tadi ada hasil yang menurut saya menarik sekali itu Pak. Ternyata mereka pengen jenazah pasien TB itu dibakar gitu ya. Karena biasa sekali Kasurnya Bu, malah. kasurnya ya. Oh, kasurnya ya? Iya, Oh ya, iya. karena di tabelnya tadi demikian ya, Pak Rizang. Ya, kayak Pak Rizang. Baik, ini kasurnya ya Pak Rizang ya. Jadi apa artinya tempat yang sudah digunakan untuk istirahat selama ini kan mungkin biasa di interaksinya hanya di ruangan itu. Mereka ketakutan gitu. Jadi dibakar aja kan gitu ya. Nah, luar biasa sekali. Baik, mungkin ini data kuantitatif yang tadi disampaikan oleh Pak Risan, juga penguatan bahwa terjadinya stigma yang ada di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan karena ketakutan dari lingkungan sosial sendiri untuk membuka diri gitu ya, untuk memberikan dukungan atau mungkin pasien sulit untuk terbuka juga gitu. Kenapa? Karena masih ada stigma. Jadi saya pikir ini semacam dua arah ya Pak Risang, baik itu dari lingkungan ataupun dari pasien sendiri yang tidak memiliki self efficacy gitu. Butuh banyak hal yang perlu dilakukan ya untuk ini, tapi nggak lengkap kalau kita tidak mendengar penjelasan secara kualitatif nih. Bagaimana ini secara kualitatifnya mungkin nanti akan dipaparkan langsung oleh narasumber hebat kita yang kedua, yaitu saya biasa manggil Mbak Endah. Assalamualaikum Mbak Endah. Waalaikumsalam Bu Muri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak Endah. Alhamdulillah sehat. Suara Iya. saya ada sedikit ribut nggak karena hujan deras di Bogor? Apakah cukup banyak noise? Alhamdulillah clear. Clear. Oh, Clear, clear. alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin untuk peserta yang lain, mohon izin mungkin supaya lebih bisa mendengarkan paparan secara kualitatif dari Mbak Endah ya. Baik, Mungkin bisa Bu. di-mute terlebih dahulu. Silakan Mbak Endah Baik, terima paparannya. kasih. Saya izin untuk bisa share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah? Ya, terlihat, Bu. Oke, Sudah. baik. Lihat Mbak Endah. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang kami kasihi, terutama untuk para responden yang mungkin juga ikut hadir ya di siang hari ini.
yang sudah memberikan waktunya untuk mengisi survei penyintas TBC yang kita adakan dari tanggal 9 sampai 14 Oktober 2023 yang lalu. Dan ini survei ini sebenarnya pertanyaannya dikembangkan oleh Pak Risang Ribatmaja dari SBC UNICEF. Terima kasih Pak Risang. Saya sendiri, Enda Ramadini, saya adalah salah satu tim dari Forum KAP di bagian riset. Iya. Survei ini alhamdulillah mendapatkan respon yang tidak kami sangka. Jadi ada 117 responden yang menjawab survei ini dan semuanya adalah penyintas TBC. 55% adalah wanita dan survei ini mewakili 12 provinsi atau 41 kabupaten kota. Nah, di sini ada survei yang kita bisa lihat pesertanya. Jawa Barat adalah yang memberikan jawaban paling banyak di survei ini. Jadi cukup tersebar di Indonesia yang melakukan survei ini dengan rata-rata usia setelah kami olah ada rata-rata usia adalah 37 tahun. Nah, untuk pertanyaan kualitatif ini kita bagi dalam 3 fase dalam kehidupan seorang penyintas TBC. Yang pertama fase gejala, ada pemeriksaan di situ dan inisiasi awal, dan kemudian fase memulai pengobatan dan pada saat sudah melakukan pengobatan. Nah, sekarang ini adalah bagaimana pengalaman pasien TBC pada saat ada gejala, pemeriksaan dan inisiasi awal. Nah, di sini kita lihat untuk gejala, hampir semua responden menjawab gejala yang dialami adalah batuk. Nah, di sini paling besar ya tulisan batuknya. Batuk dengan macam-macam ragam batuk. Batuk berdarah, terus-menerus batuk, batuk tidak kunjung sembuh, sampai lebih dari 2 minggu, batuk kecil, dan lain-lain. Kemudian berat badan yang turun drastis, lalu nafsu makan berkurang, berkeringat dingin di malam hari, demam, dan sesak nafas. Nah, hanya sebagian kecil yang menyatakan ada pusing, mual, muntah, dan adanya benjolan atau pembengkakan. Nah, ini saya kutip dari responden, batuk lebih dari 2 minggu, berkeringat dingin, nafsu makan berkurang, dan berat badan turun. Berat badan turun, nafsu makan hilang, batuk berbulan-bulan tidak kunjung sembuh, sering berkeringat meski tidak beraktivitas. Jadi memang kalau kita amati secara umum sama ya pengalaman untuk gejalanya dari para pasien TBC ini. Kemudian ketika kita tanyakan, apakah nih setelah mengalami gejala langsung periksa? Ternyata sebagian kecil ada juga yang tidak memeriksakan secara langsung, ada 18%. Tapi untungnya 82% langsung periksa. Nah, pengalamannya apa nih? Tidak langsung memeriksakan diri. Nah, jawaban yang umum yang disampaikan pertama tidak tahu atau tidak mengerti kalau itu adalah gejala TBC ya. Mungkin tadi kalau misalnya petugas kesehatan tidak berterus terang ya untuk mengatakan bahwa itu adalah TBC, mungkin itu juga menjadi kemungkinan tidak langsung periksa. Lalu mengira hanya batuk biasa atau batuk rejan, mengira atau menganggap sakit biasa gitu. Nah, kalau yang langsung periksa, eh, itu menjawab karena batuknya itu tidak kunjung sembuh atau sakitnya tidak kunjung sembuh, keluar masuk berobat, merasa tidak nyaman, merasa ada yang tidak wajar dengan kesehatannya, ingin tahu apa penyakit yang diderita, ingin cepat sembuh dan karena panik ya karena ada sesuatu yang beda gitu yaitu benjolan gitu. Nah, ada juga nih yang menjawab tidak langsung memeriksakan itu karena takut takut periksanya, takut hasilnya ya. Karena kan kadang orang udah punya persepsi takut, bahkan mungkin takut kalau itu benar-benar TBC gitu, seperti kata Pak Risang tadi karena stigma gitu. Kemudian tidak ada biaya juga untuk periksa dan sudah memeriksakan diri ke dokter, tapi hanya diberikan obat, nah tanpa diberikan edukasi mungkin yang memadai ya bahwa ini adalah sakit TBC. Lalu ketika ditanyakan orang atau pihak mana nih yang memengaruhi untuk si pasien atau penyintas TBC ini langsung periksa nih siapa saja. Nah, kalau kita lihat di sini,
ya, kita di sini kita lihat yang paling besar memang kemauan dari diri sendiri. Nah, tapi ada orang-orang yang berperan besar juga di sini. Yang pertama siapa ini? Keluarga ya, keluarga. Nah, kalau dipecah lagi, disebutkan lagi lebih spesifik keluarga itu orang tua. Nah, dari orang tua siapa yang lebih spesifik lagi? Ibu ya, ibu yang paling dekat dengan pasien. Lalu istri atau pasangan. Nah, dan ternyata juga ada nih petugas, kader, atau LSM, ya kakak, bahkan tetangga juga punya pengaruh atau peran dalam memengaruhi para penyintas TBC ini untuk langsung periksa dirinya gitu. Teman juga di sini, ayah juga. Nah, dan orang-orang inilah ya kalau misalnya kita melakukan suatu pendekatan atau approach, inilah yang penting bagi seseorang yang dapat memengaruhi juga kemauan dari orang tadi untuk mau memeriksakan diri sesegera mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini, kata yang paling banyak disebut itu responden itu sendiri ya, kemauan sendiri. Hingga ada 30 kata yang diucapkan ya dalam jawaban responden. Jadi ini paling penting untuk di approach yaitu kemauan diri sendiri. Jago keluarga ya. Dan ibu yang paling sering disebut. Nah, apa kata-kata yang sering diingat ya? Apa pesannya sehingga menggerakkan diri untuk memeriksakan? Kalau dari diri sendiri itu kemauan yang terbesar itu ketika dari perasaan sendiri mengatakan itu saya harus sembuh. Ini kutipan yang secara umum juga disampaikan oleh responden lain. Saya harus sembuh karena punya balita ya, karena punya anak gitu. Saya mau berobat untuk kesembuhan diri saya gitu. Berobat supaya sembuh dari TBRO. Jadi kata-kata yang paling diucapkan adalah sembuh dan sembuh ya. Dan terutama untuk orang yang dicintai. Kalau di sini yang punya anak ya balita misalnya. Lalu dari pihak keluarga menyampaikan, ayo segera berobat supaya segera ketahuan sakitnya apa, harus semangat ya. Ayo nggak apa-apa periksa supaya nggak nyesel di kemudian hari kayak kejadian sebelumnya yang nimpa almarhum kakak. Jadi kata-kata yang seperti ini dari keluarga itu besar pengaruhnya untuk si penyintas TBC tadi mau memeriksakan dirinya. Lalu dari petugas kesehatan nih. Nih, di sini harus dicek lebih lanjut, lihat ada anak-anak yang masih butuh. Jadi diingatkan nih oleh petugas kalau harus periksa lebih lanjut. Nah, di sini juga TBC bisa sembuh jika berobat secara rutin ya. Di sini kelihatan sekali bahwa keterusterangan dari petugas kesehatan itu sebenarnya membantu untuk si pasien lebih memeriksakan diri ya untuk lebih lanjut. Nah, tadi kita lihat orang tua ya, di sini pesan ibu. Ingat nggak waktu kita juga COVID, sering kita dapat iklan layanan masyarakat itu pesan ibu ya. Nah, di sini juga memang ibu sangat besar perannya. Di sini kalau kamu sayang mama sama adik-adikmu besok ke rumah sakit ya gitu. Harus dicek ya ke rumah sakit supaya detail ceknya. Periksakan diri ke dokter, minta rujuk dokter untuk ronsen ya. Jadi pesan-pesan ibu ini juga menggerakkan dari si penyintas ini. Nah, dari responden, kita menanyakan juga range tahun pengobatan. Nah, ketika saya kategorikan, terlihat bahwa responden yang terbanyak memang dari kategori 3 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2023, yaitu sebesar 71. Nah, di sini ditanyakan nih, segera minum obat atau tidak gitu. Ternyata tuh banyak kan langsung ya segera minum obat pada saat sudah diberikan obat gitu. Nah, di sini ada juga tapi yang tidak minum obat. Untungnya cuma 5 responden ya. Dan pengalamannya kenapa sih nggak langsung minum obat gitu? Ternyata alasannya menunggu proses pemeriksaan selesai gitu ya. Karena harus melakukan banyak pemeriksaan. Ini sepertinya kebanyakan dialami oleh pasien TB resisten obat yang memang harus mendapatkan informasi lebih detail gitu ya tentang pengobatannya gitu. Tapi ada juga nih yang mengatakan obatnya besar-besar gitu. Mungkin udah takut duluan ya lihat obatnya gitu ya. Mau minum atau enggak, maju mundur gitu ya. Lalu ada juga nih karena stok obat di rumah sakitnya itu habis gitu. Sehingga nggak bisa langsung berobat gitu. Dan menunggu obat dari luar negeri ya. Waktu itu
untuk obat TB resistant obat memang sebagian masih diimport ya dari luar negeri. Jadi terpending lama ya, hampir 7 bulan ini baru mulai pengobatan gitu. Jadi kalau lihat di sini sebenarnya dari alasan pribadi untuk tidak langsung memulai pengobatan tidak ada ya, lebih banyak kepada faktor luar ya gitu. Nah, di sini kita lihat nih untuk alasan segera minum obat. Nah, di sini pasien penyintas penyintas TB saya mengungkapkan bahwa sembuh ya, kata-kata sembuh tuh paling banyak diucapkan gitu. Nah, selain itu apa alasan lainnya selain sembuh? Karena sayang keluarga, nah tidak ingin jadi beban tuh. Ada juga yang sedang mengandung. Kalau orang tua ingin terus mendampingi anak-anak ya. Kalau anak masih ingin terus merawat ibu gitu. Jadi sayang keluarga. Jadi penyintas-penyintas TBC ini sangat peduli pada orang terdekatnya ya, terutama keluarga. Ini juga menunjukkan bagaimana rasa ingin ini ya tidak sampai menularkan kepada orang lain ya, empati kepada orang ya, walaupun sakit ada keinginan ini gitu, agar cepat beraktivitas ya supaya kembali seperti semula. Nih kalau masih muda demi masa depan gitu. Ada juga karena merasa udah nggak nyaman gitu ya, sesak ya, udah terganggu sekali pernafasannya gitu, tidak tahan dengan sakit yang diderita ya. Lalu dada tuh ada rasa nyeri, kebas seperti dicengkram. Jadi obat bisa membantu dan rasa tersiksa yang semakin kuat ya. Lalu rasa takut ya, takut kalau nggak minum obat nih bakal makin drop nih gitu. Nah, di sini kita lihat kata-kata yang terbesar emang sembuh ya. Dan di sini ada obat dan seterusnya yang menyebabkan pasien ingin segera minum obat gitu. Nah, ini kutipan kata-katanya yang menurut saya menarik ya. Jadi alasan saya pada waktu itu untuk segera melakukan pengobatan dan rutin minum obat sampai tuntas karena masih muda. Ya harus sembuh demi cita-cita yang belum aku wujudkan. Oleh karena itu harus sembuh gitu. Jika segera minum obat, maka saya akan segera sembuh. Tapi jika saya menunda-nunda untuk minum obat, pasti kuman akan semakin kebal dan kondisi tubuh akan semakin terus memburuk. Sehingga membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. Jadi kalau misalnya kita di komunikasi, kita bisa pakai ini kata-kata kunci atau pesan kunci ya, sembuh tadi ya. Terus kalau untuk generasi atau pasien yang masih muda, ya masa depannya yang kita dorong gitu, sayang gitu. Kalau sampai tidak sembuh ya masa depannya, jadi akan tidak tercapai nanti cita-citanya gitu. Untuk memulai minum obat, nah ini siapa yang berhasil memengaruhi? Jadi pada saat obat sudah diberikan, untuk memulai minum obat itu tidak langsung ya, kadang masih maju mundur ya. Nah, di sini tadi bergeser waktu memeriksakan kemauan diri sendiri yang paling banyak. Nah, tapi ketika sudah mulai minum obat, menarik ini, ternyata yang paling banyak memengaruhi itu adalah kita lihat di sini, petugas kesehatan. Yaitu ada dokter juga di sini. Ya. Selain ada orang tua, keluarga ya. Jadi memang peran petugas kesehatan termasuk dokter pada saat pasien mulai minum obat itu penting. Kenapa? Karena disinilah informasi yang benar dan diperlukan oleh pasien itu dibutuhkan. Nah, contoh nih, pasien mengatakan nih, tentu saja dokter spesialis paru gitu ya. Beliau sangat cepat mengambil tindakan, padahal cuma di ronsen, belum sempat lihat hasil BTA. Datang sore ke UGD rumah sakit swasta, langsung dipanggil dokter spesialis paru, dan sore itu juga dikasih OAT merah untuk diminum. Nah, jadi perhatian dari petugas kesehatan, ya, kemudian edukasi yang benar tentang minum obat dan efek samping dan seterusnya itu ternyata penting untuk pasien mulai minum obat. Dan di sini juga tidak terlepas dari peran komunitas nih, kelompok pasien atau penyintas juga diakui karena tentunya orang yang mengalami itu lebih didengar juga oleh orang yang kemudian baru mulai masuk ke situasi tersebut gitu. Dan dukungan keluarga juga tidak kalah pentingnya gitu. Nah, ini apa yang dikatakan mereka pada waktu itu sehingga menggerakkan para penyintas TBC ya waktu itu mau gitu untuk mulai pengobatan. Nah, kalau kata dokternya ini nih, kalau mau gejalanya berkurang dan hilang untuk kembali sehat lagi sebaiknya segera menjalani program pengobatan nih. Kalau Paran nggak segera minum obat, kondisi yang ada saat ini akan semakin memburuk ya.
Jadi TBC-nya bukan lagi TBC biasa di sini. Disarankan jangan sampai putus obat, diminum pagi hari bukan malam. Jadi diberikan cara minum obat yang benar. Jangan begadang, makan yang banyak, gak ada pantangan makanan ya gitu. Kalau ingin sembuh ya harus minum obat setiap hari sesuai batas yang ditentukan. Tidak boleh putus. Nah, biar tidak menular, ayo segera minum obat. Ayo semangat minum obatnya biar cepat sehat lagi gitu. Nah, dari sini kita lihat ada 3 hal kata kunci ya tentang masa depan ya, tentang semangat gitu, tentang minum obat teratur. Jadi memang dari pengalaman para penyintas TBC, 3 hal inilah yang memulai menggerakkan orang untuk mulai minum obatnya ya. Ya, masa depan masih panjang, semangat untuk minum obat mesti teratur gitu. Kemudian selanjutnya, nah ternyata pada saat minum obat sebenarnya terdapat juga halangan-halangan ya yang dijumpai saat mau mulai minum obat. Pertama halangan dari obatnya sendiri tuh. Ya, seperti misalnya efek samping obat. Itu mual ya, mual, muntah ya, gatal gitu. Ganggu kalau saat sekolah. Luar biasa efeknya, berat ya, nyeri, sendi, badan sampai gemetar setiap mau muntah gitu ya. Jadi memang efek obat ini yang dirasakan secara umum oleh pasien seperti ini. Lalu fisik obatnya sendiri itu sudah bikin takut ya. Ukuran obatnya besar gitu, sulit ditelan gitu ya. Terus belum lagi obatnya banyak, baunya juga pahit ya. Itu juga jadi halangan. Lalu metodenya sendiri, durasi atau lamanya minum obat, ya bagi pasien itu juga menjadi halangan. Kemudian jam minum obat yang harus tepat waktu, ya kadang juga sering lupa gitu. Kemudian jarak untuk akses obat. Selain itu juga ada kekhawatiran atau perasaan lain ya, khawatir akan efek sampingnya, ya udah punya bayangan buruk nih akan efek samping nih ya. Lalu ada juga masalah ekonomi ya, jadi mungkin pasien ini belum terakses untuk obat yang bebas ya. Ada rasa bosan juga ya, rasa bosan, rasa malas gitu. Ada khawatir duluan nggak berhasil nih perobatnya karena pernah pengalaman keluarga meninggal saat pengobatan gitu ya. Kemudian kaget, wah obatnya banyak nih ternyata ya. Terus ternyata waktu penyembuhannya juga lama gitu. Lalu apalagi pada saat dosis juga ditambah ya. Badan terasa capek, berat, melihat obat udah mual, terus takut lihat obat bisa besar gitu. Jadi ini pengaruh-pengaruh rasa khawatir ya, persepsi-persepsi yang dirasakan oleh pasien ya, oleh para penyintas ini gitu pada saat mau minum obat gitu. Nah, ini juga yang mesti di apa ya? eh, ditargetkan menjadi pesan-pesan pada saat mulai minum obat untuk para petugas kesehatan atau para pendamping pasien TBC bahwa mereka ada kekhawatiran ini nih gitu. Nah, gimana caranya supaya kekhawatiran ini tuh yang mungkin tidak terucap, tapi kita untungnya punya survei ini itu dapat kita jawab gitu ya supaya bahwa sebenarnya kekhawatiran itu bisa jadi tidak terjadi gitu ya. Kemudian akses pengobatannya juga nih. Nah, tidak tahu nih kalau gratis sehingga ke rumah sakit dan cukup mahal ternyata ya. Jadi belum teredukasi masalah akses, masalah transportasi juga dan obat mahal ya waktu itu di cover asuransi sama akses obat dan administrasi BPJS yang rumit gitu. Jadi mengganggu karena ada benturan dengan jadwal kerja gitu. Nah, di sini kita menanyakan nih cara mengatasi halangannya tadi. Nah, ternyata kalau masalah di obat, pasien penyintas-penyintas TBC tadi sudah mampu untuk mengatasinya dengan cara makan obatnya tuh dilakukan sedemikian rupa. Ada yang digerus, ada yang dikasih campuran curcuma ya, ada yang makan permen setelahnya untuk mengatasi tadi mual mungkin, ada yang sambil makan pisang, ada yang dilarutkan dengan air hangat, sambil ngemil, minum kunyit asam, ada yang menjemin mata ya karena lihat obatnya gede-gede tadi takut ya, lalu diselang-seling waktu minumnya gitu. Terus metode pengobatan dan efek samping gitu ya. Nah, di sini
tadi ada masalah metode yang minum obat harus tepat waktu, tadi efek samping gatal dan seterusnya ya. Nah, ini perlu konsultasi dan mengikuti anjuran nakes. Jadi mereka melakukan konsultasi nih ke dokter, ke ke perawat ya. Terus minum obat anti mual juga. Kemudian tadi masalah waktu tadi ya. Nah, itu mereka lakukan seperti minta diingatkan, dikasih label dan seterusnya, kasih alarm ya. Ada pengaturan senyaman mungkin. Nah, kemudian tadi yang dari persepsi diri tadi ya. Tadi kan ada kekhawatiran macam-macam nih. Nah, ternyata nih mampu diatasi dengan memberikan input positif untuk diri sendiri nih, dari menenangkan ya, sampai melawan rasa malas ya, sampai siap terima resiko dan stigma gitu ya, luar biasa gitu nih. Dan tentunya ada dukungan keluarga juga tadi untuk mengatasi kekhawatiran ya. Eh, Kemudian akses pengobatan. Nah, di sini masalah biaya, di sini ada rembes dan seterusnya sampai minjem kendaraan tetangga ya kalau jauh tadi. Nah, pada saat memulai pengobatan, di sini terdapat berbagai efek samping minum obat ya. Di sini yang paling besar efek samping minum obatnya itu adalah di sini adalah mual. Nah, mual itu banyak disebutkan ada 57 kata ya. Gatal, muntah, pusing, nyeri sendi. Jadi kita harus tahu apa yang dirasakan pasien ini supaya kita juga lebih empati juga dengan apa yang dirasakan sehingga kita bisa untuk memberikan solusi yang mungkin menyamankan buat si pasien TBC. Nah, di sini bagaimana mengatasi efek sampingnya? Nah, ini yang biru-biru yang terkait dengan nakes ya, konsul ke dokter, diberi racikan ya, ruam dan gatal konsul ke dokter, konsul ke nakes ya, dibawa gerak, berjemur gitu. Nah, kalau yang hijau ini tentang yang dilakukan sendiri ya, membayangkan obat sebagai permen, sabar, nekat dijalani saja. Jadi semangat yang dibangun oleh diri sendiri nih yang hijau-hijau ini nih ya, bertahan gitu ya, dijalani dengan sabar, menyemangati ya. Ini yang dilakukan eh secara makan sedikit tapi sering. Jadi secara praktisnya makan yang bergizi, rebahan dan seterusnya gitu. Lalu nah tadi ngomongin stigma ya, ada juga yang masih menyembunyikan ternyata dari keluarga, tetapi banyak juga sebenarnya yang sudah mengungkapkan. Jadi memang keluarga penting untuk tahu. Walaupun kalau kita lihat di sini, responnya itu tidak selalu positif, tapi besar sekali positifnya ya. 79% jawabannya itu mensupport dari para penyintas TBC tadi gitu. Jadi memberi support, mendukung ya. Selebihnya itu netral atau tidak positif atau juga tidak negatif gitu. Jadi cuma cemas gitu ya, khawatir, waspada ya. Nah, tapi ada juga yang negatif nih, ada yang takut, ada yang cuek, ada yang menjauh ya, tidak mau ketemu gitu. Nah, ini tadi tetangga ya. Kalau tetangga tahu gimana, ada nggak? Nah, ternyata memang cukup banyak yang nggak mau tetangga sampai tahu ya. Ini ada yang heboh katanya sampai pindah rumah ya. Ada yang serius sampai siap menggantikan tugas saya sebagai RT. Ada yang nyantai, ada yang mengantar makanan, ada yang cuek gitu. Jadi memang kalau persepsi positifnya lebih sedikit, walaupun masih dominan ya 57%. 24%-nya netral dari tetangga dan 19% tuh negatif gitu ya. Jadi memang stigma tetap masih cukup banyak ya dari sekitar, tetapi kita tetap optimis bahwa makin sedikit orang yang stigma karena di sini ternyata banyak juga yang memberikan sentimen yang positif. Lalu bagaimana dengan teman-teman? Nah, kalau teman-teman ternyata hampir sama dengan tetangga tadi ya, walaupun di sini teman lebih lebih banyak, lebih sedikit tidaknya ya dibandingkan tadi kan 30-an% ya. Di sini teman sangat sedikit, cuma 26% saja. Untuk sentimennya cukup banyak yang positif ya, tapi ada juga yang netral dan negatif ya seperti dibully gitu ya. Tapi di sini juga banyak memberikan sentimen positifnya, dikasih semangat, ya. Kemudian jadi support system gitu. Jadi teman penting sekali perannya dalam pengobatan. Nah ini untuk menuntaskan pengobatan, di sini
syukur sekali bahwa 97% menuntaskan pengobatan ya karena kemauan sendiri gitu. Dan alasan yang paling banyak untuk meneruskan pengobatan, kata yang paling diucapkan adalah sembuh. Jadi pengen sembuh gitu. Nah, demi kesembuhan saya tidak boleh sakit terlalu lama gitu. Jadi kata-kata sembuh ini kata yang paling mujarab yang menjadi pemicu untuk minum obat sampai tuntas gitu. Lalu sehat gitu, ingin mewujudkan masa depan dengan sehat gitu. Karena keinginan niat yang kuat kesehatan tubuh saya dan karena anak gitu ya. Jadi anak ada faktor yang kuat sekali untuk para orang tua ingin sembuh gitu. Dan seperti tadi di sini ada juga keluarga ya, masa depan kemudian ingin normal karena orang tua dan karena bekerja gitu. Jadi harus sembuh gitu dan tuntas pengobatannya. Nah, ini pengobatan untuk pengobatan yang paling berperan yang selain dari kemauan sendiri orang lain yang ikut berperan adalah keluarga. 65 kata diucapkan dari keluarga, frekuensi ucapan keluarga itu ada 65, baik orang tua di situ, ada suami, ada istri ya, anak-anak, saudara, keluarga besar gitu. Di sini juga ada teman-teman ya, ada 23 kata yang disebutkan terkait dengan teman, lalu tenaga kesehatan. Jadi 5 elemen 5 orang-orang ya yang paling berpengaruh berperan dalam memutuskan pengobatan. Nah, termasuk pendamping. Jadi pendamping penyintas TBC, grup pasien, kader pendamping ini punya peran yang luar biasa ya selain tenaga kesehatan dan teman. Di sini disebutkan nih kata-kata yang menarik nih. Petugas kesehatan, puskesmas yang memudahkan prosedur. Jadi memudahkan prosedur tuh bikin mereka semangat loh sampai tuntas berobat. Keluarga ya, kader ya, ayah, kakak keponakan. Nah, di sini memang peran orang-orang ini sangat kuat untuk pasien TBC ini menuntaskan pengobatannya. Nih, apa yang dikatakan oleh orang-orang tadi gitu ya. Kalau keluarga ini yang disebutkan ya. Ini kata kuncinya jangan sampai menulari ya. Orang dalam rumah juga harus terlindung. Nah, ujian nih harus dilewati gitu ya. Kalau teman apa tuh? Nah, sikap mereka mendampingi aja tuh sebenarnya udah jadi support system ya buat penyintas TBC tadi ya untuk tuntas berobat. Terus katanya jangan hiraukan ya. Nah, ini kalau nakes nih, nakes kalau misalnya apa ya, memberi dorongan dengan cara yang terus terang gitu ya. Seperti ini nih, ini obat TBR mahal loh dan digratiskan gitu. Ini bukan kesempatan untuk sembuh, nggak sudah ada contoh yang sembuh gitu. Jadi menyemangati. Nah ini ada dokter sampai bilang saya nggak boleh mau ketemu kamu lagi ya. Maksudnya nggak mau ketemunya ini karena jangan sampai sakit lagi gitu. Nah kalau pendamping nih, pendamping nih memposisikan dirinya saya pernah loh posisinya seperti kamu gitu. Yakin ya berobat ini karena ini yang terbaik. Saya pernah di kondisi kamu ini. Jangan takut karena kamu nggak sendirian. Luar biasa ini apa dukungan dari para penyintas atau pendamping TBC tadi ya terhadap orang-orang yang TBC gitu. Lalu di sini apakah minum obat itu jadi kebiasaan sehari-hari? Nah, 74% mengatakan iya, jadi suatu kebiasaan. Tapi ada juga yang tidak bilang bahwa itu belum jadi kebiasaan gitu ya. Jadi ternyata karena minum obatnya sering, itu jadi kebiasaan baru ya. Ada yang bilang sampai sampai saya tuh nganggap ini jadi makanan 5 sehat, 6 sempurna gitu ya. Terus ada iya betul akhirnya jadi terbiasa gitu ya. Kemudian supaya jadi terbiasa dikasih pasang alarm gitu supaya tepat waktu gitu ya. Jadi dibikin satu habit gitu. Kalau yang berat, yang tidak jadi kebiasaan karena merasa masih berat ya, karena nggak biasa minum obat gitu. Nah, sugesti minum obat setiap lihat obat rasanya mual gitu ya. Yang bikin tidak enak karena mual yang berkepanjangan jadi mengganggu gitu. Lalu selanjutnya, nah ini slide yang hampir terakhir. Apakah Anda punya waktu khusus nih minum obat gitu? Ternyata ya,
Jadi kalau kita lihat di sini, rata-rata menyebut kalau minum obatnya tuh di pagi hari dengan ragam waktu. Jadi ada yang pagi sebelum sarapan ya. Ada juga yang pagi jam 5 pagi juga ada loh yang nyebutin itu. Jadi rata-rata memang sebelum sarapan. Nah, di sini dikatakan nih, oh atau merah 3 butir, tiap butir saya minum dengan jeda 10 menit. Nah, ada juga ketika 3 kali sehari di jam 6 pagi, jam 12. Ini yang mungkin yang masih metode lama ya. Karena kalau yang sekarang metode minum obat itu tiap hari pada waktu yang sama. Cara minum obatnya ini saya kutip dari artikel Yankes. Nah, kalau yang lain ada juga yang menyebut malam menjelang tidur. Namun ada juga yang menyebut siang atau sore. Jadi punya waktu khusus ya untuk minum obatnya gitu. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Apa sih yang dilakukan setelah minum obat gitu ya? Jadi ya setelah minum obat itu banyak kan bilangnya istirahat, duduk-duduk, baca artikel, kesehatan, nonton film, istirahat dengan keluarga, ngobrol gitu ya. Ada juga yang tidur ya, tidur juga banyak ya, langsung tidur gitu. Coba-coba tidur untuk ngilangin efek mual ya, biasanya ngantuk berat, mengalihkan efek samping obat. Terus, tapi juga ada yang harus langsung aktivitas nih, olahraga ringan, berjemur, langsung kerja, ada yang kuliah, urus anak, olahraga ringan gitu. Ada juga karena tadi sebelum sarapan ya, jadi dijeda sedikit gitu. Jadi makan atau minum sarapan pagi, minum air putih banyak-banyak, kemil, makan buah. Nah, ada juga tapi yang kemudian diselingi dengan berdoa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian hasil dari menggali pengalaman-pengalaman dari 117 para penyintas TBC yang kita lakukan di bulan Oktober, yang harapannya dengan menggali pengalaman atau experience dari para penyintas TBC ini kita dapat membuat satu pendekatan ya yang mungkin bisa lebih sesuai lagi dengan pengalaman yang dirasakan, baik mulai dari inisiasi minum obat awal ya, memeriksa dirinya, memeriksakan kemudian memulai pengobatannya sampai pada penuntasan pengobatan. Demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bu Muri, silakan. Ya, terima kasih Mbak Enda. Wah, luar biasa sekali ini. Biasanya tuh riset kualitatif nggak banyak nih jumlah informannya. Karena memang tuh riset kualitatif itu kadang sulit untuk menemukan kata kunci sehingga bisa semakin memperbanyak analisis datanya. Tapi ini luar biasa sekali ya. 117 ya. Dan dapat semua ya. Wah, luar biasa dan yang menarik tadi ada kualitatif ternyata personal reference ya. Orang yang mempengaruhi ini sangat penting sekali karena ini juga ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Risang terkait dengan stigma gitu ya. Maka mungkin kita akan buka sesi tanya jawab nih Pak Risang, Mbak Endah. Monggo mungkin ada yang raise hand terlebih dahulu yang akan memberikan pertanyaan dari dua kajian yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Silakan mungkin. Saya beri kesempatan kepada yang raise hand terlebih dahulu ya. Silakan. Apakah ada yang akan menanggapi nih? Baik, sambil menunggu, ini tadi juga sudah ada yang sepakat nih Pak Risang dan juga Mbak Endah bahwa kepada pasien-pasien ini dari sayanya ini namanya ini nama Mission Impossible gitu. Boleh mungkin kalau misalnya masih ada di tempat mungkin boleh raise gitu ya memberikan suaranya. Ini harus diberikan informasi dengan ramah agar pasien tidak kejelasan pesan ya. Kembali lagi ke komunikasi dari tenaga kesehatan ke pasien gitu. Sambil menunggu ini ada lagi satu, oh tidak ada. Mungkin saya mau menanyakan dulu nih Pak Risang dan Mbak Endah terkait dengan tadi ini ada slide dari Pak Risang ada yang menarik ketika saya baca butuh teknik
komunikasi yang menarik. Nah, ini teknik komunikasi yang menarik nih yang seperti apa ini Pak Risang untuk menurunkan stigma. Tadi stigmanya terbentuk dari pemahaman yang kurang gitu ya, severity dan susceptibility-nya. Monggo Pak Risang mungkin yang Iya seperti Bu apa Muri, nih Pak Risang? iya Bu Muri, terima kasih Bu Muri. Jadi kan konsepnya gini sebetulnya. Kalau ketakutan itu berlebihan, tidak ada batasnya, seolah-olah pasti kena kalau deket gitu. Tetangga kita kalau kena kita juga bisa kena. Jadi nggak ada batasannya. Itu akan membuat kita mungkin melahirkan, mengembangkan stigma-stigma tertentu gitu. Makanya tadi Mbak Ena cerita datanya ya, itu ada cerita yang sampai pindah rumah tadi ya? Sampai Iya, pindah pindah rumah. rumah, betul. Iya, sampai pindah rumah terus diganti Pak RT. Oh, dia Pak RT sukunya diganti gitu ya? Dia juga pindah rumah ya, pindah rumah sementara ada sampai gitu. Oh, nah itu kan artinya ketakutan yang berlebihan gitu. Makanya pertama itu kalau bicara stigma, mungkin itunya dulu harus dikontrol. Dikontrol itu maksudnya dibatasi ya, tidak dihilangkan bahwa itu bukan penyakit yang berbahaya, bukan gitu. Itu tetap berbahaya, menular tetap, tapi ada batasnya. Nah, yang kedua, dari sisi edukasinya sekarang, edukasi ke masyarakatnya. Selain pesan yang tadi, itu juga pendekatan edukasinya jangan yang menakutkan, jangan yang buat orang, ih serem, ih ini. Jadi jangan jangan justru membuat ketakutannya bertambah, tapi dibuat dengan cara yang menyenangkan. Ya yang kayak Bu Muri buat itu, permainan-permainan, orang gembira, tapi kemudian belajar gitu, melihat masalahnya dengan cara yang lebih netral gitu. Bahkan kalau urusan stigma nih harus kelihatannya Bu Muri ya dan Ibu Bapak sekalian, edukasinya itu juga me berusaha memahami ya, berempatik gitu, berusaha memahami kalau posisi kita menjadi pasien itu seperti apa sih gitu. Sehingga apa sih yang kita harapkan dari orang gitu. Nah itu kan juga jadi refleksi buat kita supaya kita nanti kalau berperilaku kepada orang yang, positif TB itu seperti apa gitu. Kan sebenarnya harapan dari kita juga gitu ya, kalau kita kena gimana gitu. Jadi mungkin pola-pola yang seperti itu yang harus lebih dikembangkan sehingga, lambat laun stigma itu bisa berkurang. Alhamdulillah nih Bu Muri nih stigma yang terkait sama mistis tuh udah berkurang nih, paling tidak di kota besar ya. Saya nggak tahu nih di kota kecil, di desa seperti apa karena surveinya tidak mencakup itu. Tapi kalau di kota besar, itu udah berkurang itu. Udah sampai ke level yang tidak terlalu signifikan ngomongin tentang yang mistis-mistis itu. Nah ini beda sekali misalnya dengan diare. Contoh buat diare, Bu. Diare itu di kota ya masih ada sekitar berapa survei kita, 30%-an ya yang bilang bahwa diare itu membuat pada anak ya, itu membuat anak nanti menjadi lebih pintar, lebih cakap. Tadinya artinya bakal atau tanda memiliki kemampuan baru. Mungkin yang tadinya tidak bisa jalan jadi jalan, yang tadinya tidak bisa gigit, tidak punya gigi jadi punya gigi atau apapun gitu ya. Tapi itu jadi sign yang positif. Nah itu kan mitos ya gitu ya. Tapi itu masih berkembang. Tapi kalau TBC kelihatannya itu sudah mulai diberantas sehingga fokusnya mungkin lebih ke urusan pengontrolan keganasan penyakit yang ada periodenya tertentu, yang bisa kita komunikasikan, yang buat orang tuh semakin tidak terlalu takut-takut amat gitu. Nah, yang tadi Bu Muri bilang menggembirakan itu sebenarnya adalah satu paket dengan itu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Endah yang bisa lebih cerita lebih banyak karena Mbak Endah itu sebenarnya peneliti tapi juga kan ini juga peneliti dan yang mengalami juga jadi lebih lebih valid lah ngomongnya terkait sama stigma dan sebagainya. Ya Mbak Endah silakan. Iya, terus terang benar sekali nih Mas Risang. Saya pernah mengalami TBC itu di tahun sekitar hampir 20 tahun yang lalu dan saat itu stigma masih kuat juga ya. Jadi saking saya takut teman kantor saya tahu, saya nggak mau ngasih tahu kalau saya sakit TBC gitu. Takutnya dijauhin gitu. Dan pada saat itu pun juga sama yang disampaikan itu oleh petugas kesehatan flag gitu, nggak secara terus terang bilang, oh ini sakit TBC harus tuntas. Cuma bilang tuntas berobat ya sampai sembuh gitu. Dan rasa takut itu apa ya, bikin kita tuh jadi nggak berani terus terang ke keluarga atau ke teman gitu. Dan itu juga
bisa pengaruh ke perasaan untuk tuntas berobat juga. Karena tadi, karena apa kok minum obat terus ya 6 bulan ya gitu. Karena orang rata-rata begitu pemahamannya gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Artinya ini Mbak Endah ini juga penyintas ya. Jadi apa yang disampaikan bukan hanya hasil riset, tapi juga learning gitu ya, pembelajaran best practice dari diri sendiri. Di mana stigma itu saat itu masih banyak sekali ya stigma. Kalau sekarang mungkin tidak tidak segencar dulu gitu ya Mbak Endah ya, karena sudah banyak edukasi yang ada. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Risang, Mbak Endah dari Ibu Santi di NTB. Izin bertanya, apakah benar jika TBC pada balita tidak menular seperti orang dewasa? Pengalaman teman punya tetangga anak TBC, balita, dan ibunya memberikan statement bahwa anaknya nggak akan menularkan ke anak lain. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Risak atau Mbak Indah. Itu mungkin Bu Muri yang bisa jawab. Yang sifatnya lebih klinis ya. Iya. TB-nya TB apa dulu Iya. itu, ya silakan Bu Muri mungkin Bu Muri. Iya. Iya, memang obat untuk balita berbeda ya dengan orang dewasa. Tapi apapun itu bakterinya, TBC itu menular, gitu. Sehingga perlu tetap diwaspadai. Kalau menurut saya, mungkin itu adalah upaya untuk menghindarkan diri dari stigma yang ada di masyarakat. Bisa juga demikian gitu. Tapi ketika kita memang sudah paham mengenai hal itu, bolehlah kita menarik sedikit gitu ya, tidak perlu emosi akhirnya seperti apa mungkin membuat mereka nyaman dengan posisinya terlebih dahulu sehingga kita bisa memberikan bantuan, dukungan yang baik gitu ya. Bisa jadi ini cara mereka untuk tetap bisa diterima oleh masyarakat, bisa begitu. Tapi lambat laun apabila masyarakat mungkin memberikan dukungan, saya pikir juga statement itu juga akan hilang sendiri gitu ya, ketika masyarakat mulai menerima. Jadi jawabannya adalah tetap bisa menularkan, hanya obatnya memang berbeda dengan obat dewasa gitu ya. Mungkin itu ini waktu kita kurang 10 menit nih Pak Risa, Mbak Enda. Apa mau diterus tuh gimana nih? Saya dapat jatah sampai 14.30 nih. Gimana? Apa atau satu lagi nih Silakan. Pak Risa? Satu lagi nih Pak Risa, karena masih 10 menit ya, eman waktunya kata orang Jawa eman ya. Oh, ini ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, adakah obat untuk penyakit TBC yang obat herbal atau tradisional? Wah, ini gimana nih dijawab mainnya Pak Risa? Itu lagi Bu Muri itu yang jawab. Bakteri ya nggak Masya bisa mati sama herbal ya, Bu Muri lah itu yang jawab ya. Iya, 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 baik, Bismillah. Kebetulan nih, saya kebetulan praktisi di Sekolah Herbalis Muslim Indonesia gitu ya. Di Indonesia juga komplementer untuk TBC ini ada gitu. Tapi yang perlu diperhatikan, bakteri ini tidak begitu saja hilang, ini yang harus diperhatikan. Jadi mungkin bisa komplementer, artinya medis tetap jalan, kemudian pengobatan herbal juga masuk. Contoh, salah satunya menggunakan apa yang bagus karena TBC itu sifatnya dingin, maka harus dihangatkan. Misalnya menggunakan habatus sauda itu ya. Boleh nih Pak Risan saya jelaskan gitu. Iya Menggunakan iya. habatus sauda. Ya, atau mungkin rekan-rekan yang berada di wilayah desa itu biasanya ada namanya rumput ilalang gitu ya. Itu warnanya putih, itu bagus untuk pernafasan. Ya, kalau misalnya mau digunakan itu juga bagus. Yang warna putih jangan batangnya ya, akarnya juga bagus. Kemudian herbal yang lain yang pastinya untuk meningkatkan imunitas jangan lupa karena untuk menurunkan tingkat stres karena tidak menutup kemungkinan biasanya orang TBC itu cenderung ada ketegangan otot. Jadi mungkin konsumsi jahe dan juga madunya tetap dipertajam gitu ya. Tapi jangan lupa untuk obatnya tetap jalan gitu ya. Jadi sifatnya adalah komplementer, saling melengkapi antara medis dan juga herbal. Mungkin itu jawaban dari saya. Iya Bu Pak Muri. Risa. Iya. Ini Jadi melengkapi para ahli ini kan enggak?
Tapi kalau dari Bukan ya? sisi komunikasi gini Bu Muri, kami Nggih, juga ada menyarankan lah. kepada teman-teman Bu Muri ya, kalau misalnya ada pasien TB yang beralih ke herbal gitu, itu tidak langsung dihujat, tidak langsung disalahkan, dihina-hina Betul. gitu ya, jangan langsung begitu. Tetap kita apresiasi gitu, sambil tadi menyelipkan pesannya Bu Muri bahwa, ini bakteri, bakteri tidak bisa mati dengan herbal. Gitu kan Bu Muri ya. Herbal itu pendukung, Iya mendukung betul. boleh, tapi tidak akan mati bakteri oleh herbal gitu ya. Tapi intinya jangan dihujat-hujat gitu ya, jangan Betul. dihina-hina lah. Nanti takutnya orangnya Iya, kecewa. itu yang Udah. penting. Ya. Iya, betul. Karena memang setiap wilayah memiliki budaya masing-masing juga, penerimaan masing-masing, begitu ya. Semoga tenaga kesehatan yang ada di rekan-rekan di seluruh Indonesia memiliki kelapangan, gitu ya, kesabaran mendampingi pasien-pasien, gitu. Karena memang luar biasa ujiannya ya untuk pasien-pasien. Pengalaman kami ini Pak Risang pendampingan khususnya pada pasien TB RO ya, MDR khususnya itu eh, mereka yang sangat terganggu itu memang efek pada pendengaran dan juga penglihatan. Pisang betul-betul nggak bisa benar-benar kabur jalan aja udah sulit karena efek pengobatan yang panjang gitu. Sehingga istilahnya putus asa dengan semangat hidup dan sebagainya. Akan berbeda dengan efek yang reguler memang mungkin yang 6 bulan itu 4 bulan tuh memang berbeda. Sehingga kesabaran dan dukungan orang-orang sekitar ini sangat penting sekali menurut kami. Mungkin itu ya, boleh Pak Risang dan Mbak Endah bisa memberikan closing statement di akhir sesi kita, sehingga memperkuat nih banyak teman-teman tenaga kesehatan di sini, juga tenaga pendamping, saya pikir di sini LSM-LSM juga bergabung gitu ya, pasien juga, penyintas juga, untuk terus ya membantu mengeliminasi TB yang ada di Indonesia. Silakan Pak Risang dan juga Mbak Endah. Kalau ini yang saya mau omongin sebenarnya udah dibicarakan sama Bu Muri tadi. Ya, ini apa, komunikasi sama teman-teman saudara-saudara kita pasien TB ataupun yang belum periksa itu harus sabar gitu ya. Harus sabar, jangan jangan egois kita mengedepankan kepentingan kita, tapi coba ngobrol yang menyenangkan. Saya tuh jadi ingat ini apa, seorang perawat di rumah sakit umum daerah di Semarang, itu sekitar 10 tahun lalu kalau nggak salah saya mempelajari gaya komunikasinya dia. Itu itu terus terang tuh teman-teman pasien TB RO ya, itu senang sekali sama dia. Suka telepon, tanya-tanya gitu ya. Terus kalau datang itu gembira gitu. Jadi saya pelajari ini apa nih yang membuat para pasien TB-RO itu nurut sama dia gitu ya. Jadi kalau udah dia pegang tuh sampai tuntas 2 tahun tuh bisa gitu ya. Kebanyakan senang gitu. Dan saya lihat ya itu komunikasinya menyenangkan. Nah, kalau dia tuh tekniknya lebih ke humor-humor gitu, Bu Muri. Jadi kalau ngobrol sama pasien tuh dibuat ketawa gitu. Dengan cara apapun punya humornya asik gitu ya. Jadi berketawa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang telepon, "Bu, saya bisa boleh makan apa?" "Ya udah makan apa aja, asal jangan batu, batu kok dimakan." Pokoknya dibuat gitulah, ketawa-ketawa, seneng. Nah, itu membuat pengobatan tuh jadi lebih ringan menurutnya teman-teman pasien saat itu gitu. Jadi itu yang kemudian mungkin kita perlu masukkan tuh dalam taktik KAP untuk TBC ya. Kalau nakes jangan terlalu serem-serem wajahnya, jangan menakutkan, dibuat ketawa aja gitu, buat senang orang tuh ya. Tapi senang juga ada harapan gitu maksudnya gitu ya. Itu mungkin Ibu Muri ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Risang, semangat untuk semuanya ini dari Pak Risang, luar biasa. Baik, mungkin dari Mbak Endah, monggo aturan Mbak Endah. Ya, makasih Bu Muri. Ya, kalau kita tadi lihat dari hasil survei kepada para penyintas TBC tadi, kita memang melihat bahwa tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengalaman dari mulai gejala sampai menuntaskan pengobatan, itu kita lihat yang paling berperan adalah memang keluarga. Tapi jangan lupakan juga bahwa pada tahap memulai pengobatan, di mana pasien membutuhkan edukasi, informasi, dan komunikasi yang menyenangkan seperti yang kata Pak Risang tadi. Disitulah peran para petugas kesehatan di sini, nakes, perawat gitu, untuk memberikan informasi yang sesuai dan
juga dengan cara yang menyenangkan gitu. Karena disitulah mereka mulai memasuki tahapan yang tadi seperti ada efek samping dan ingin mendapatkan informasi yang sejelasnya. Dan di sini saya juga bersyukur kepada dan terima kasih juga kepada para kelompok pasien penyintas TB ya, penyintas TBC, di mana di sini juga dilihat bahwa perannya dalam mendampingi pasien, terutama pasien TBRO itu luar biasa sekali, karena memang mereka lah orang yang paling bisa memberikan informasi dan testimoni ya untuk keberhasilan, dan itu sangat besar pengaruhnya dalam mengatasi efek samping berat yang dialami oleh pasien TBRO, karena dia melihat oh teman saya berhasil tuntas, berarti saya juga bisa gitu. Jadi luar biasa, terus berjuang dan semoga TBC di Indonesia bisa tereliminasi sesuai dengan target pemerintah ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Enda. Ini harapan kita semua ya. Mulai zaman Jenderal Sudirman sudah ada TBC. Kita berharap 2030 betul-betul TB itu tidak ada gitu ya. Tidak ada yang kata tidak mungkin gitu ya. Insya Allah bisa. Dan semangat untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Risang dan juga Mbak Endah atas paparan yang sudah disampaikan. Rekan-rekan semua dari Forum Kemisan, para penyintas TB, dan para praktisi akademisi yang juga banyak bergabung di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa di pekan berikutnya dengan tema yang berbeda dan tentunya menarik gitu ya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Ami. Silakan Mbak Ami. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah selama menjadi moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muri. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung. Bu Muri, tadi sekalian saya minta ditutup. Oke, Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Forum Kemisan hadir setiap hari Kamis, bekerja sama dengan RCCI Plus, juga PPKMI, dan juga didukung oleh UNICEF Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam Mbak Enda, sehat. Mbak Enda lagi pelatihan, lanjutan pelatihan Mbak Enda. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Enda, Pak Risa. Sama-sama. Terima kasih. Izin live. Izin deh. Terima kasih semuanya. Pak Risa, Mbak Enda, Bu Ami.